Tidak semua kekuasaan lahir dari kekuatan besar. Sebagian justru dibangun dari tubuh-tubuh kecil yang tidak pernah diberi hak untuk memilih. Di alam, ada makhluk yang tidak pernah hidup sebagai individu. Ia lahir tanpa identitas pribadi. Ia bekerja tanpa tujuan pribadi. Dan ketika mati, ia tidak meninggalkan apapun selain fungsi yang langsung digantikan. Bagi makhluk ini, hidup bukan tentang bertahan sebagai diri sendiri, tetapi tentang menjaga sistem tetap berjalan. Semut rangrang sering terlihat biasa, merah kecoklatan, kecil, bergerak cepat di dahan pohon. Banyak manusia hanya mengenalnya sebagai penghasil kroto atau serangga yang gigitannya menyakitkan. Namun anggapan itu menipu, karena semut rangrang bukan sekedar serangga sosial. Ia adalah mesin biologis kolektif. Ia tidak membangun sarang di tanah. Ia membangun kota di udara. Daun-daun hidup ditarik, ditekuk, lalu disatukan menjadi struktur permanen. Tidak dengan tanah, tidak dengan lumpur, tetapi dengan benang biologis yang diperas dari tubuh larva mereka sendiri. Generasi muda tidak tumbuh untuk masa depan. Mereka diproduksi untuk menopang struktur yang sudah ada. Tidak ada pemimpin yang memberi perintah. Tidak ada otoritas pusat. Namun, setiap individu tahu kapan harus menarik daun, kapan harus menggigit, dan kapan harus mati. Informasi tidak disampaikan lewat suara atau penglihatan, melainkan lewat sinyal kimia yang tidak bisa dibantah. Ketika bau tertentu muncul, tubuh langsung bergerak, tanpa ragu, tanpa penilaian. Dalam kondisi normal, koloni terlihat sibuk namun teratur. Namun ketika wilayahnya terganggu, sistem ini berubah menjadi kekuatan yang sulit dihentikan. Serangan tidak datang dari satu arah. Ia datang dari jumlah, dari koordinasi, dari pengorbanan individu yang tidak pernah dianggap kerugian. Yang membuat semut rangrang benar-benar berbahaya bukanlah agresinya, melainkan ketaatannya yang absolut. Ia tidak berhenti untuk mempertanyakan risiko. Ia tidak menimbang kemungkinan gagal. Ia hanya menjalankan fungsi sampai tubuhnya rusak atau musuhnya tidak bergerak lagi. Dan disitulah letak hal yang paling mengganggu. Koloni ini bertahan bukan karena setiap anggotanya kuat, tetapi karena tidak ada satupun yang diizinkan menjadi penting. Tubuh semut rangrang tidak dirancang untuk kekuatan individu. Ia terlalu kecil untuk menang sendiri. Namun justru disitulah kecerdasannya tersembunyi. Semut rangrang mengandalkan satu hal utama, koordinasi biologis. Bukan perintah suara, bukan kepemimpinan sadar, melainkan sinyal kimia yang bekerja jauh lebih cepat daripada pikiran. Setiap semut memiliki kelenjar feromon yang berfungsi sebagai bahasa kolektif. Feromon ini bukan sekedar penanda arah. Ia membawa informasi, bahaya, makanan, serangan, atau perintah bertahan. Satu tetes kecil di permukaan daun cukup untuk menggerakkan ratusan tubuh dalam hitungan detik. Ketika satu semut menemukan ancaman, ia tidak melawan sendiri. Ia menandai, dan tanda itu menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, koloni berubah bentuk. Semut pekerja menjadi pengangkut. Semut lain berubah menjadi penjepit hidup. Mereka menggigit bersamaan, menempel di kulit, bulu, atau sayap mangsa, lalu bertahan tanpa melepaskan rahang, bahkan jika tubuhnya sendiri hancur. Rahang semut rangrang memiliki mekanisme pengunci. Sekali menggigit, ia bisa tetap menempel meski sistem sarafnya berhenti bekerja. Ini bukan refleks, ini desain. Energi tidak dihabiskan untuk melarikan diri. Energi dipakai untuk menahan. Disinilah strategi ini menjadi berbeda kelas. Semut rangrang tidak membutuhkan racun kuat atau ukuran besar. Ia hanya membutuhkan cukup tubuh untuk menutup gerak lawan. Mangsa yang lebih besar tidak mati karena satu gigitan. Ia mati karena kelelahan, karena kehilangan keseimbangan, karena tidak bisa lagi bergerak bebas. Semua ini terjadi tanpa koordinasi sadar. Tidak ada yang memutuskan menyerang. Sistem hanya merespons sinyal, dan setiap individu patuh tanpa bertanya. Secara evolusioner, ini adalah efisiensi ekstrim. Tidak ada individu penting. Yang penting hanya kesinambungan koloni. Dan ketika mekanisme ini berjalan sempurna, yang dihadapi lawan bukan lagi serangga kecil, melainkan satu tubuh kolektif yang tidak mengenal takut,
tidak mengenal ragu, dan tidak pernah berhenti sampai fungsi itu selesai. Ketika mekanisme itu benar-benar bekerja penuh, dampaknya tidak lagi bersifat lokal. Ia berubah menjadi tekanan biologis yang nyata. Mangsa yang terjebak oleh semut rangrang jarang mati cepat. Ia mengalami sesuatu yang lebih lambat dan lebih melelahkan. Puluhan hingga ratusan tubuh kecil menempel di titik-titik strategis: kaki, sayap, mulut, mata. Gerakan sekecil apapun memicu lebih banyak feromon. Lebih banyak semut datang. Semakin melawan, semakin rapat lilitan hidup itu terbentuk. Pada serangga lain, ini berarti akhir yang tidak bisa ditunda. Sayap terkunci, sendi dipenuhi rahang. Sistem gerak lumpuh bukan karena racun, tetapi karena beban dan tekanan terus-menerus. Energi habis hanya untuk mencoba bergerak. Nafas biologis, ritme kerja tubuh tidak lagi seimbang. Kematian datang sebagai kelelahan total. Pada hewan yang lebih besar, hasilnya berbeda tetapi tidak kalah brutal. Semut rangrang tidak membunuh rusa, burung besar, atau manusia. Namun mereka mampu memaksa mundur. Rasa perih dari asam format yang dilepaskan di luka gigitan, ditambah puluhan titik nyeri yang terus bertambah, menciptakan kondisi darurat sensorik. Tubuh dipaksa memilih, bertahan di tempat atau menyelamatkan diri dengan lari. Dalam konteks ekosistem, ini adalah titik balik. Semut rangrang tidak menguasai wilayah dengan ukuran. Mereka menguasai dengan ketidaknyamanan ekstrim. Pohon yang dihuni koloni semut rangrang jarang disentuh herbivora. Bukan karena pohon itu beracun, tetapi karena setiap daun adalah pintu masuk ke sistem pertahanan kolektif. Seekor ulat yang salah memilih cabang tidak hanya kehilangan daun, ia kehilangan kesempatan hidup. Tekanan ini membentuk perilaku makhluk lain. Serangga belajar menghindar, pemangsa kecil mencari jalur alternatif. Bahkan manusia di daerah tertentu mengenali pohon rangrang sebagai zona yang tidak boleh disentuh sembarangan. Yang paling mengganggu dari semua ini adalah satu fakta sederhana. Tidak ada satupun semut yang tahu bahwa ia sedang menyiksa makhluk lain. Tidak ada niat, tidak ada emosi. Yang ada hanya sistem yang bekerja terlalu baik. Ketika jumlah cukup, jarak cukup dekat, dan sinyal dilepaskan, koloni berubah menjadi tekanan hidup yang tidak bisa dinegosiasikan. Bukan dengan kekerasan instan, melainkan dengan ketekunan biologis yang membuat setiap detik terasa semakin berat. Jika semut rangrang dibandingkan dengan pemangsa lain, keunggulannya bukan terletak pada kekuatan individu, racun mematikan, atau ukuran tubuh. Keunggulannya ada pada sesuatu yang jauh lebih jarang di alam: koordinasi tanpa pusat kendali. Banyak serangga sosial hidup berkelompok. Lebah memiliki sengatan, tawon memiliki agresi, rayap memiliki jumlah. Namun hampir semuanya masih bergantung pada satu bentuk senjata utama. Semut rangrang berbeda. Mereka tidak memiliki racun mematikan. Gigitan mereka sendiri tidak fatal. Yang membuatnya berada di kelas lain adalah cara setiap tubuh kecil berfungsi sebagai bagian dari sistem hidup yang saling mengunci. Semut rangrang tidak berburu sebagai individu yang kebetulan berkumpul. Mereka berburu sebagai jaringan. Setiap kaki yang menempel adalah pengait. Setiap rahang adalah titik jangkar. Tubuh semut sendiri adalah tali biologis yang bisa disambung, dilepas, lalu disambung lagi. Ketika jarak terlalu jauh, mereka membentuk jembatan dari tubuh hidup. Ketika mangsa terlalu besar, mereka mengikatnya dari berbagai sudut hingga gerak menjadi mustahil. Ini bukan kecerdasan individual, ini adalah kecerdasan emergen. Tidak ada satupun semut yang tahu gambaran besar. Namun keseluruhan koloni bertindak seolah-olah tahu persis apa yang harus dilakukan. Secara evolusioner ini sangat jarang. Banyak spesies mencoba hidup berkelompok, tetapi hanya sedikit yang mampu mempertahankan koordinasi seketat ini tanpa runtuh oleh kekacauan internal. Semut rangrang berhasil, karena sistemnya sederhana dan kejam. Siapapun yang merespon sinyal dengan benar akan memperkuat sistem. Siapapun yang tidak, tersisih tanpa mengganggu keseluruhan. Inilah sebabnya mereka mampu mendominasi kanopi pohon tanpa menjadi spesies terbesar atau tercepat.
Mereka tidak mengusir pesaing dengan pertempuran terbuka, tetapi dengan membuat lingkungan menjadi terlalu mahal untuk ditinggali. Setiap daun, setiap ranting, setiap jalur menjadi bagian dari wilayah yang terus diawasi oleh jaringan hidup. Semut rangrang tidak memenangkan alam dengan satu senjata unggulan. Mereka menang karena hampir tidak ada celah untuk kesalahan. Bukan yang paling mematikan, bukan yang paling besar, tetapi salah satu yang paling sulit dilawan. Karena ketika sistem ini aktif sepenuhnya, yang dihadapi makhluk lain bukan lagi serangga, melainkan struktur hidup yang bergerak, beradaptasi, dan menutup semua jalan keluar. Hubungan manusia dengan semut rangrang tidak pernah sederhana. Di satu sisi, ia dianggap hama yang agresif, menggigit dan menguasai pohon-pohon buah. Di sisi lain, manusia justru memanfaatkan sistem hidupnya sejak lama, jauh sebelum istilah biokontrol dikenal sains modern. Di Asia Tenggara, semut rangrang telah lama digunakan sebagai penjaga kebun alami. Mereka mengusir ulat, serangga perusak, dan hama lain tanpa perlu racun kimia. Bukan karena semut rangrang membunuh semuanya, tetapi karena kehadiran mereka saja sudah cukup membuat lingkungan menjadi terlalu beresiko bagi makhluk lain. Banyak hama memilih pergi sebelum konflik terjadi. Dalam konteks ini, semut rangrang bukan pembunuh, melainkan tekanan ekologis berjalan. Manusia juga memanfaatkan sisi lain dari sistem mereka, telur dan larva yang dikenal sebagai kroto. Untuk koloni, ini adalah calon generasi. Untuk manusia, ini menjadi sumber pangan, pakan burung, dan komoditas ekonomi. Hubungan ini paradoksal. Manusia mengambil bagian dari sistem koloni, tetapi tetap bergantung pada keberlangsungan koloni itu sendiri. Jika koloni runtuh, manfaat ikut hilang. Namun tidak semua pertemuan berjalan seimbang. Di lingkungan urban dan perkebunan modern, semut rangrang sering dianggap pengganggu yang harus disingkirkan. Pestisida digunakan secara luas, pohon ditebang, jalur kanopi terputus. Bagi semut rangrang, ini bukan sekedar kehilangan tempat tinggal, tetapi kehancuran sistem komunikasi. Tanpa koneksi antar pohon, koloni tidak bisa bekerja sebagai jaringan. Mereka terpecah, melemah, lalu hilang. Ironisnya, ketika semut rangrang menghilang, manusia sering menghadapi masalah baru. Hama lain muncul tanpa pengendali alami. Racun harus ditambah. Ketergantungan meningkat. Lingkaran ini berulang, bukan karena semut rangrang gagal beradaptasi, tetapi karena manusia sering tidak sabar hidup berdampingan dengan sistem yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Semut rangrang tidak pernah berniat membantu atau merugikan manusia. Mereka hanya menjalankan algoritma hidupnya sendiri dengan konsistensi tinggi. Ketika kepentingan manusia selaras dengan algoritma itu, kolaborasi muncul. Ketika tidak, konflik tak terhindarkan. Dan di titik inilah hubungan itu menjadi cermin, bahwa makhluk kecil dengan otak sederhana mampu membangun sistem stabil selama jutaan tahun, sementara manusia, dengan kesadaran dan teknologi, sering kesulitan menjaga keseimbangan yang sama, bahkan sampai akhirnya harus belajar kembali dari serangga yang dulu dianggap sepele. Pada akhirnya, semut rangrang bukanlah cerita tentang serangga agresif atau koloni yang merepotkan. Ia adalah cerita tentang skala, tentang bagaimana kekuatan tidak selalu lahir dari ukuran tubuh, tetapi dari konsistensi sistem yang dijalankan tanpa henti. Setiap individu kecil, rapuh dan mudah mati. Namun, ketika disusun dalam jaringan yang rapi, hasilnya adalah struktur hidup yang mampu bertahan dari perubahan cuaca, gangguan lingkungan, bahkan intervensi makhluk yang jauh lebih besar. Semut rangrang tidak mengenal konsep kepemilikan, batas wilayah manusia, atau nilai ekonomi. Ia hanya mengenal satu hal, keberlangsungan koloni. Semua keputusan, menyerang, bertahan, berpindah, atau membangun, diambil bukan untuk individu, tetapi untuk sistem. Tidak ada kepahlawanan, tidak ada pengorbanan heroik. Hanya fungsi yang dijalankan berulang, sampai tubuh tidak lagi mampu bergerak. Dalam dunia manusia yang semakin individual, pola hidup ini terasa asing. Kita terbiasa mengukur keberhasilan dari satu nama, satu tokoh, satu wajah. Semut rangrang mengajarkan kebalikannya,
bahwa sistem yang paling kuat seringkali tidak memiliki pusat, tidak bergantung pada satu figur, tidak runtuh ketika satu bagian hilang. Ia terus berjalan selama aturan dasarnya masih dijaga. Namun, ada sisi rapuh yang sering diabaikan. Sistem sekuat apapun tetap bergantung pada ruang. Semut rangrang membutuhkan kanopi yang saling terhubung, ritme alam yang stabil, dan lingkungan yang tidak terus-menerus dipotong. Ketika ruang itu hilang, kecerdasan kolektif tidak cukup untuk menyelamatkan koloni. Mereka tidak beradaptasi dengan cepat. Mereka runtuh bersama sistem yang mereka percayai. Disitulah pesan sunyi itu muncul, bahwa keberhasilan jangka panjang bukan hanya soal kecerdasan atau kekuatan, tetapi tentang kesediaan menjaga struktur pendukungnya. Semut rangrang tidak menuntut dunia ideal. Ia hanya membutuhkan dunia yang tidak dirusak terlalu cepat. Dan mungkin, di antara dedaunan yang saling terhubung oleh tubuh-tubuh kecil itu, tersimpan pelajaran yang sering luput dari peradaban besar. Bahwa bertahan hidup bukan tentang siapa yang paling dominan, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga keseimbangan, sampai akhirnya waktu memutuskan segalanya.